Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita yang tak terhingga. Oleh karena itu, mari senantiasa kita tunjukkan rasa syukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini. Semoga ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan segenap pengikutnya. Mari sama-sama kita buka taklim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah, tadi disebutkan bahwa Allah memberikan banyak nikmat kepada kita. Ya, salah satunya adalah nikmat hidup dan nikmat sehat yang kita rasakan saat ini. Pertanyaannya, nikmat Allah yang Allah telah berikan itu mau kita apakan? Ya, mau dipakai apa? Ya, tentu kita akan menggunakan. Ya, karunia Allah berupa nikmat hidup dan nikmat sehat itu sesuai dengan yang Allah perintahkan. Sebagai nasihat buat diri saya dan kita semua, mau kita apakan hidup ini? Ada salah satu hadis Rasulullah SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Jumu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami pada hari Jumat. Yang kalau kita nanti simak, kita perhatikan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan pesan, wasiat untuk selalu kita amalkan di setiap waktu dan perjalanan kehidupan kita. Ya, wasiat Rasul ini adalah merupakan upaya kita untuk mengisi nikmat hidup dan nikmat sehat itu. Ya. Sebagaimana memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup untuk kita ini adalah medan pertempuran, medan berkompetisi, medan perjuangan untuk menjadi the winner, untuk menjadi pemenang, untuk menjadi yang terbaik. Surat Al-Mulk ayat 2. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tidak ada lain hidup yang Allah berikan kepada kita ini harus kita orientasikan untuk itu. Ahsanu amala, prestasi terbaik. Nah, bagaimana kemudian merealisasikan untuk menuju kepada tujuan itu, ahsanu amala? Maka dalam hadisnya Rasulullah yang akan saya baca ini perlu menjadi renungan bagi kita sekalian. Karena inilah sesungguhnya yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, memanfaatkan nikmat hidup dan nikmat sehat yang hari ini Allah berikan.
Tonun. Ya. Yang pertama, Rasulullah dalam khutbahnya menyampaikan, tubu ilallah qabla an tamutu. Ayuhan nas, ya. Jadi redaksinya pertama Rasulullah mengatakan ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Qabla an tamutu, sebelum kalian meninggal, sebelum kalian wafat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, ya, yang harus kita lakukan mengisi nikmat hidup dan nikmat sehat yang hari ini masih Allah berikan adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabla an tamutu, sebelum datangnya kematian kepada kita. Ini kesempatan nikmat yang luar biasa. Ya, mungkin kemarin kita punya dosa, mungkin kemarin kita punya kesalahan, ya. Mungkin kemarin kita khilaf, ya. Ada ketentuan syariat yang kita langgar, ya. Ada ketentuan Allah yang kita, ya, tabrak, ya. Dan kita belum bertobat kepada Allah. Dan hari ini Allah berikan nikmat hidup, Allah masih berikan nikmat sehat, karena Allah sayang kepada kita. Allah kasih kesempatan kepada kita untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita meremehkan, ya, namanya dosa, namanya kesalahan, ya. Karena dosa, kesalahan, maksiat itu hanya akan menjadi sumber petaka bagi kita, ya, baik di dunia, ya, maupun di akhirat. Di dunia bakal susah hidup kita karena dosa, ya. Di akhirat ada siksa neraka, ya. Dalam kitab Nasihatul Ibad, ya, ada seorang salafus soleh namanya Syaqiq al-Balkhi. Dia mengatakan begini, silahkan kalian berbuat dosa jika kalian mampu memikul azab Allah yang sangat pedih itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Karena tak mungkin kita akan sanggup memikul dosa, ya, memikul azab dari dosa yang kita kerjakan. Walaupun hari-hari ini di media sosial kita dipertontonkan, ya, ada anak manusia yang dengan pongahnya tidak berminat masuk surga. Na'udzubillahi min. Kita doakan kalau dia muslim, ya, kalau dia masih punya iman, mudah-mudahan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Gak berminat katanya masuk surga, ya, mau masuk neraka saja, ya. Katanya mau kumpul-kumpul katanya nanti di sana, bikin acara. Astagfirullah, ya. Padahal la taqata ahadun, ya, ayyahmila azab Allah fa innahu azabahu syadid. Padahal tak seorang pun manusia yang sanggup memikul azab atas dosa yang dikerjakannya, ya. Fa inna azabahu syadid, karena sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, ya. Akhir zaman, ya, kita dipertontonkan, ya, kepongahan, kesombongan manusia, gitu. Hadirin, yang pertama adalah kita bertobat kepada Allah, ya. Karena itu pada saat kita bangun dari tidur kita tahajud, kita istighfar, ya. Kita ke masjid, ya, tahiyatul masjid qabliyah, kemudian sholat subuh berjamaah, dan kita itikaf, ya, sampai datangnya syuruk di sini. Ini semua adalah proses upaya ikhtiar kita dalam rangka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena setiap kebaikan kita, setiap amal soleh yang kita kerjakan, hakikatnya adalah tobat kita kepada Allah. Kita ingin menutup jejak-jejak keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Kita ingin, ya, mengikutkan, ya, kebaikan itu terhadap keburukan yang pernah kita kerjakan. Tamhuha, agar menutup, agar menghapuskan dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan itu. Jadi yang pertama, hadirin, adalah kita bertobat kepada Allah, ya. Istighfar mumpung belum datangnya kematian, ya.
sebelum datangnya saat dimana kita ya sudah tidak berdaya dan hanya sendiri kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kalau kita ada masalah, masih ada kerabat, saudara dekat, bahkan pengacara bisa kita bayar ya untuk terbebas dari masalah yang sedang menghimpit kita. Kalau kita mati, mau kepada siapa kita minta bantuan? Tak ada yang bisa mengadvokasi kita, nggak ada yang bisa membela kita kecuali ya diri kita sendiri. Ya. Hadirin, yang pertama bertobat kepada Allah. Yang kedua, kata Rasulullah dalam khutbahnya, ya, beliau menyatakan, ya, badiru bil a'mali shalihah qabla an tashtaghilu. Bersegeralah kalian melakukan kebaikan, bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum sempit, ya, sebelum hilang kesempatan itu. Ya. Jadi hari ini Allah masih berikan kita nikmat hidup, Allah berikan kita nikmat sehat, ya, gunakan untuk bersegera melakukan amal soleh. Ya, karena itu pas bangun kita langsung berbuat baik, apa? Berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu kan amal soleh. Allah suka kalau hambanya berdoa. Ya. Hal yang paling Allah suka adalah ketika hambanya berdoa kepada Allah. Ya, kita hidup ini bukan kebetulan. Ya, hari ini kita bisa kembali menikmati segarnya udara pagi bukan kebetulan. Tapi ini kehendak Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah, ya, karena kebaikan dari Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, berbuat baiklah kita dengan amal soleh. Kenapa? Allah sudah berbuat baik kepada kita. Makanya pas bangun tadi kita berdoa, langsung kita berwudu, kita sholat, ya, di rumah sholat sunnah, kemudian kita datang ke sini, ya, nggak mau kita tunda-tunda untuk berbuat baik, ya. Karena hakikatnya ketika kita bersegera ya melakukan kebaikan, kita sedang mempercepat langkah kita menuju surga. Betul? Ya. Ketika kita bersegera melakukan amal soleh, hakikatnya sama dengan kita bersegera masuk surga. Ya. Surat apa itu? Ali Imran ya, 133 ya. Tentang ciri orang-orang yang takwa itu, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Ya, kita memang diperintah untuk bersegera bertobat, bersegera menuju surga. Jadi amal soleh yang kita kerjakan, ya, amal ibadah yang segera kita kerjakan, hakikatnya adalah kita sedang ya bersegera ya menuju surga. Ya, dan kita terobsesi dengan surga, ya. Bukan terobsesi lagi, cita-cita kita, keinginan kita, harapan besar kita adalah surga. Bukan seperti yang disebutkan tadi, yang tidak ada keinginan. Nauzubillah. Kan itu habis sholat yang kita baca, nggak pernah kita lupa. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam, wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Di situ ada kalimat wa adkhilnal jannata. Ya Allah, masukkan kami ya, ke dalam surga. Bahkan kita sebut surganya apa? Darussalam. Surga Darussalam. Kampung keselamatan. Ya, kota keselamatan. Ya. Kebun keselamatan. Surga keselamatan. Yang hadirin alhamdulillah. Jadi bersegera kita berbuat baik, ya. Kita punya rezeki, bersegera dengan rezeki yang Allah berikan. Kita sehat, bersegera untuk taat kepada Allah, apapun, ya. Segala karunia Allah itu kita jangan ya kita sia-siakan. Kesempatan ada, segera kita berbuat baik, ya. Hadirin, malam Jumat, hari Jumat, waktu utama kita memperbanyak sholawat, jangan disia-siakan. Baca Al-Kahfi jangan disia-siakan itu, ya. Berdoa di waktu ijabah, kan hari Jumat, ya. Sebagian ulama mengatakan pada asar, ya, gitu. Bersegera kita lakukan, ya. Karena belum tentu besok masih ada kesempatan, ya. Belum tentu kita masih hidup, ya, gitu. Belum tentu kita bisa lagi ke masjid begini, ya. Mungkin besok sakit dan ada halangan-halangan yang lain, kita tidak tahu. Makanya segera. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu hadis menarik diceritakan bahwa Rasulullah SAW di
tiba-tiba beliau setelah berkumpul dengan para sahabat untuk sholat jamaah, beliau meninggalkan para sahabat. Ya. Biasanya Rasulullah kalau habis sholat itu ya berzikir, berdoa, ya kalau ada wahyu yang turun beliau sampaikan kepada para sahabat. Ya. Ini tidak, beliau langsung pulang ke rumah. Para sahabat pada kaget, heran, kok nggak biasa ini, ada apa nih Rasulullah? Meninggalkan para sahabat begitu saja, ngomong juga enggak, gitu. Ya, tidak lama kemudian Rasulullah kembali ke masjid. Ya. Dan Rasulullah melihat wajah-wajah sahabat terlihat ya seperti keheranan gitu. Ya. Maka kemudian Rasulullah menerangkan alasan kenapa beliau bersegera pulang dan tak lama balik lagi ke masjid. Beliau mengatakan, aku tadi teringat karena masih ada hartaku di rumah yang belum disedekahkan. Karena itu aku pulang ke rumah dan aku sampaikan kepada istriku agar segera dibagikan. Ya, harta tersebut disedekahkan. Masya Allah. Itulah hadirin rahimakumullah, jangan kita menunda untuk berbuat baik. Termasuk akhir bulan ini, ya, yang di perusahaan swasta udah gajian ini, ya. Kalau tentara atau PNS tanggal 1, ya, segera tuh keluarkan sodakohnya. Apalagi kalau kita di bank syariah, ya, kan ada tuh infak langsung aja pijit. Atau kita cairkan dulu, ya, ada tetangga yang membutuhkan, kita kasih. Jangan kita tunda, mumpung rezeki lagi ada. Ya, dihadirin alhamdulillah, mumpung sehat kita ke masjid. Ya, gitu. Alhamdulillah walaupun sekarang masih wabah belum terhenti, kita sudah biasa ke masjid seperti biasa, walaupun tetap harus jaga protokol kesehatan. Ya. Segera kita berbuat baik, ya. Beramal soleh, ya, sebelum sempit. Yang ketiga, Rasulullah dalam khutbahnya mengatakan, dan ini harus kita lakukan untuk mengisi nikmat hidup ini, ya, apa itu? Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum tus'adu. Hubungkan diri kalian dengan Tuhan kalian, maka kalian akan bahagia. Hubungkan diri kita, ya, ya, buat jaringan yang kuat kita dengan Allah, gitu, ya. Koneksikan diri kita dengan Allah. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Ya. Dalam hadis lain, bidzikrikum, dengan cara kita zikir kepada Allah. Terus maka kita akan bahagia. Jadi, apa yang mau kita kerjakan dalam hidup ini yang masih Allah berikan? Apa yang mau kita kerjakan dalam masa sehat yang masih Allah berikan? Kita senantiasa zikrullah. Selalu ingat kepada Allah. Setiap saat, setiap waktu, bahkan denyutan nafas, hembusan nafas, denyutan nadi kita, ya, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Zikrullah dengan lisan kita, ya, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, ya, termasuk zikir maksurat yang kita baca setelah sholat, ya, gitu. Zikir-zikir dalam kesempatan yang lain, bahkan ini ibadah yang diperintahkan Allah dalam setiap kesempatan, pagi sore, kan gitu dalam Quran. Ya, bahkan dalam keadaan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, bahkan ketika kita berbaring, ketika kita berkendaraan, ketika kita berjalan, biasakan selalu lisan kita zikrullah, ingat kepada Allah. Tus'adu, maka kita akan bahagia. Tidak ada kenikmatan yang paling lezat, tidak ada makanan yang paling lezat bagi kita orang beriman melebihi dari kenikmatan kita zikrullah, ingat kepada Allah, ya. Perbanyak oleh kita senantiasa untuk zikrullah, ya. Baca tasbih, ya. Baca tahmid, baca takbir, ya. Baca tahlil, ya. Ya, khususnya ba'da sholat, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis sahih itu, kita baca tasbih 33, tahmid 33, Allahu Akbar 33, dan digenapkan tambah 1 jadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berapa menit sih? Paling 2-3 menit juga enggak nyampe tuh baca itu, ya. Masya Allah, luar biasa. Zikrullah dalam setiap keadaan, setiap kesempatan kita selalu ingat kepada Allah, ya. Sebagaimana apa yang juga kita minta setelah sholat, kita ingin menjadi hamba Allah yang senantiasa zikrullah, ya. Kan ada doa itu yang diajarkan Rasul kepada Sa'ad Mu'ad bin Jabal, ya, kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, sambil dipegang tuh pundaknya sahabat Mu'ad,
Ya, jadi Rasulullah kalau ingin menyampaikan nasihat ya kepada sahabat itu, ya di antaranya sering Rasulullah memegang pundak para sahabat. Ya gitu. Apa yang beliau katakan? Wahai Mu'ad, ya, jangan kau lupakan untuk membaca doa ini di setiap selesai engkau mengerjakan sholat 5 waktu. Baca sambil dipegang pundaknya. Itulah kecintaan Rasulullah kepada sahabat. Apa yang dibaca? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Kata Rasul, ini yang harus selalu dibaca. Jangan kau tinggalkan Mu'ad. Dan ini juga pesan buat kita sekalian. Di mana kita selesai sholat, baca itu. Kita mohon pertolongan kepada Allah, ya, agar kita selalu diberikan kemudahan untuk selalu zikrullah, selalu bersyukur, dan selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Karena hidup ini kalau nggak mau zikir, nggak mau syukur, nggak mau ibadah, mau ngapain? Ya, nyari dunia bakal kita tinggalkan. Ya, nyari jabatan, ya, satu saat jabatan akan lepas, ya. Bahkan di berita juga rame, ya, orang baru pulang dari luar negeri langsung jadi tersangka, nggak nyangka dia barangkali, ya, gitu. Seperti itulah Allah mencabut kedudukan, ya. Semua akan lepas dari diri kita, ya. Yang paling menguntungkan buat kita adalah ketika hidup, yang kita cari adalah zikrullah, selalu ingat Allah. Yang kita cari adalah selalu bersyukur kepada Allah. Yang kita cari adalah selalu beribadah, bahkan selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Ini kekayaan kita yang sebenarnya, hadirin, kecil semua dibanding dengan 3 perkara ini. Jadi tanyakan pada diri kita, mau ngapain kita hidup kalau gak zikir? Ya, mau ngapain kita kalau hidup gak syukur? Mau ngapain kita kalau gak ibadah? Ya. Dunia ini kata Allah la'ibun walahun, permainan, senda gurau. Ya. Jadi jangan dihabiskan waktu hidup kita untuk permainan, ya. Jangan kita habiskan waktu kita untuk senda gurau. Kalaupun kita mau ngambil bagian, ya, jangan sampai kemudian melalaikan, melupakan kita sesuatu yang jauh lebih besar, kenikmatan kehidupan akhirat yang kita kejar dengan zikrullah, syukur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia yang gagal fokus dalam hidup, kejar dunia luar biasa, orientasi utamanya adalah dunia, sampai lupa kehidupan akhirat. Dia cari setetes air yang jatuh dari jemarinya ketika dicelupkan ke tangan, dan dia lupa air lautan yang begitu luas. Itulah kenikmatan akhirat. Banyak yang gagal manusia seperti itu. Hadirin, zikrullah tus'adu, maka kita akan bahagia hidup kita, ya. Jadi mau ngapain kita hidup dunia? Mau kita zikir, selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat hidup kalau selalu zikir kepada Allah. Banyak rezeki, ingat Allah, senang. Bahkan sedang sempit pun ingat Allah, ya, lagi diuji oleh Allah, gitu. Semua jadi nikmat, ya. Fadkuruni adkurkum, ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah begitu. Dan ingat, Allah nggak pernah lupa kepada kita, ya. Allah tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita, ya. Bagaimana kita hidup, ini semua adalah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus ingat kepada Allah, ya. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum, ya. Hubungkan diri kalian kepada Allah, ya. Terus kita lakukan. Itu yang ketiga, hadirin. Jadi yang pertama kita tobat, hidup ini mau kita isi tobat, ya. Yang kedua, hidup ini kita mau isi segera berbuat baik. Yang ketiga, zikrullah. Yang keempat apa? Kata Rasulullah dalam khutbahnya, ya, waqsiru sodakoh, waqsiru sodakoh turzaku, perbanyaklah bersodakoh maka kalian akan diberikan rezeki. Jadi kita hidup ini manfaatkan untuk bersodakoh, ya, dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Gak mesti ketika sudah dalam keadaan lapang baru kita bersedekah, dalam keadaan sempit pun, ya. Orang takwa kan begitu, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang takwa itu kalau berinfak
Waktu sempit, waktu lapang dia berinfak. Bahkan waktu sempit pun dia berinfak. Ya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, berinfak, bersedekah itu ya adalah kita sedang memancing, dan kita akan mendapatkan hasil pancingan yang jauh lebih besar. Turzaku, kita akan diberikan rezeki oleh Allah. Rezeki dari Allah dipakai sedekah, Allah akan tambah lagi rezekinya. Ya. Kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah 261. Allah begitu detail dalam bahasa matematika di situ. Ya. Menyebutkan 1 biji jadi 7 dahan, jadi 7 pohon. Dari setiap dahan, dari setiap pohon itu ada 100, 700 hasilnya. Menghasilkan setiap dahan, setiap pohon itu 100 biji. 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan bisa lebih lagi bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadirin rahimakumullah. Jadi turzaku, Allah akan berikan ya rezeki ya kepada kita apabila kita bersedekah. Salah satu amalan yang menjadi primadona di kalangan para sahabat adalah bersedekah. Apalagi ketika turun ayat saya lupa di surat apa tuh yang berbunyi lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak sampai pada puncak kebaikan sampai kalian bisa menginfakkan harta yang paling kalian sukai. Ya, itu ternyata para sahabat. Wah, ketika ayat itu turun, berlomba-lomba mereka. Ya, bersedekah. Gitu. Apa yang mereka punya, bahkan ya, harta mereka yang paling mereka senangi diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka percaya betul, yakin betul dengan apa yang Allah turunkan, apa yang Allah kabarkan. Ya, belum sampai kepada puncak kebaikan kalau belum bersedekah dengan harta yang terbaik. Subhanallah. Ini hadirin, jadi kita bersedekah ya. Hidup ini untuk bersedekah, kita gunakan untuk kesempatan bersedekah ya. Sesuaikan ya dengan kemampuan kita ya. Ya, kondisikan ya untuk tetap bisa berkontribusi ya di dalam ibadah maliyah ya. Untuk membantu saudara kita, apalagi dalam kondisi yang masih seperti ini ya. Banyak saudara kita yang masih kesulitan ya gitu. Karena pekerjaan yang juga belum stabil karena kondisi wabah yang belum selesai ini. Ya hadirin rahimakumullah ya. Bahkan luar biasa namanya sedekah itu menjadi penyelamat kita dari api neraka. Sebutir kurma pun keutamaannya sampai disebut itu bisa menghindarkan kita dari api neraka. Itu baru satu butir kurma. Ya. Apalagi kalau lebih banyak lagi. Ya, 100.000, 200.000, 1 juta, 3 juta dan seterusnya berinfak, masya Allah ya, kita akan diselamatkan dan kita bakal meraih ya rezeki yang lebih banyak lagi ya. Dan rezeki tentu tidak harus selalu dalam bentuk kita bersedekah sekian dapat kemudian sekian dalam bentuk rupiah yang lebih banyak, tidak cuma itu. Allah mungkin bisa berikan rezeki pada jalan yang lain. Bisa jadi anak kita jadi anak yang soleh ya, anak yang bisa menjadi qurrata a'yun buat kita karena wasilah kita banyak sedekah. Begitu ya. Ada orang yang rezekinya lapang ya, luar biasa, tapi ternyata sempit akhirnya. Kenapa? Anak-anaknya nggak ada yang sukses. Nauzubillah, ada yang narkoba ya, ada yang seks bebas dan sebagainya, ada yang melakukan tindak kriminal dan sebagainya. Nauzubillah ya, gak ada keberkahan, jadi gak jadi rezeki di situ. Nauzubillah ya gitu. Kita ingin anak-anak kita menjadi rezeki yang membahagiakan kita ya. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian yang berikutnya mau ngapain kita hidup di dunia? Tadi pertama bertobat, yang kedua segera berbuat baik ya, yang ketiga adalah zikir ya, yang keempat adalah bersedekah, yang kelima adalah wa'muru bil ma'ruf tuhsanu. Kita mau isi hidup untuk mengajak orang berbuat baik, beramar ma'ruf. Mau ngapain kita hidup? Mengajak orang untuk taat, mengajak orang berbuat baik. Siapa yang diajak? Istri, anak, saudara, teman dekat, tetangga, ya orang-orang yang kita cintai ya, untuk saling mengingatkan. Manfaatkan grup WA ya, jamaah, grup WA tingkat RT, grup WA keluarga besar, grup WA rekan kerja. Jadikan media untuk kita amar ma'ruf. Udah pada sholat belum? Ayo waktunya sholat
Ini akhir bulan, ini awal bulan, udah pada sedekah belum? Mandala ala khairin, kata Rasul, barang siapa yang mengajak, menunjukkan kebaikan, falahu ajru fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakan. Ya, kata Rasulullah dalam hadis lain kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali, kalau kamu bisa membuat satu orang menjadi orang baik, menjadi orang soleh, sungguh keberuntungan buatmu melebihi keuntungan engkau dapat unta merah. Unta merah di zaman Rasul itu kendaraan paling elit. Orang kalau sudah pakai unta merah keren. Ya, mungkin kalau sekarang ya kendaraan-kendaraan yang meliaran itu. Ya, sejenis apa tuh? Ferrari dan sebagainya, ya, begitu. Maka kata Rasul, satu orang menjadi baik, satu orang menjadi soleh, ya, karena kita mendakwahkan kebaikan kepadanya, maka sungguh itu jauh lebih menguntungkan daripada kendaraan termahal sekalipun. Gitu. Satu orang jadi orang baik karena kita pernah mengingatkan, pernah kita menyampaikan dan mengajak kepada kebaikan, jauh lebih menguntungkan buat kita. Ayo Bapak Ibu sekalian, coba ingat-ingat kira-kira siapa orang yang sudah kita ajak berbuat baik, gitu. Berapa banyak orang yang sudah kita ajak berbuat baik, ya? Berapa puluh orang yang sudah kita ingatkan untuk menjalankan sholat tepat waktu dan berjamaah. Ayo kita tanya diri kita, boleh tuh muhasabah tuh, ya. Alhamdulillah ada teman SD dulu, ya, dulu dia belum bisa ngaji, saya ajarin ngaji, dia nggak sholat, sekarang udah mau sholat, gitu misalnya. Kita ingat-ingat, oh, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah ini jadi amal soleh, ya. Oh, ada saudara, ada teman dan sebagainya, kita ingat-ingat, ya, untuk muhasabah diri, ya, gitu. Kalau ternyata masih kurang, wah, ternyata hidup saya yang sudah 40 tahun ini, 50 tahun, kok rasanya saya belum pernah ngajak orang berbuat baik, gitu. Padahal hidup ini harus kita gunakan untuk mengajak berbuat baik, ya, ngajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita jadi orang yang baik sendiri, ya. Jadi orang soleh sendiri, jangan. Kita harus tunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada saudara kita. Dengan cara apa? Kita ajak bareng-bareng. Kan kita ingin berkumpul dengan teman-teman, dengan saudara, dengan kerabat, dengan kawan, ya, masuk surga bareng-bareng. Betul nggak? Kita bisa ketemu, ya, Masya Allah. Bahkan sesama teman itu akan bisa menjadi penolong satu dengan yang lain. Saya dalam beberapa keterangan saya baca, ya, ternyata seorang kawan itu bisa memberikan syafaat kepada temannya, ya. Hadirin rahimakumullah, jadi hidup ini kita gunakan untuk mengajak berbuat baik, mengajak orang untuk, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah kita bosan. Dan yang terakhir, ya, dalam khutbahnya Rasulullah mengatakan, wanhau anil munkar tunsur. Ya, mau apa yang kita hidup gunakan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan mungkar, ya. Jadi bukan cuma kita untuk menjauhi perbuatan dosa, perbuatan munkar, kita juga mengingatkan orang, ya, semampu kita untuk orang tersebut terhindar, ya, dari perbuatan mungkar, ya. Dalam bahasa agama harus kita jadi orang soleh, tapi ada yang lebih tinggi daripada itu adalah muslih, orang yang membuat orang lain jadi soleh, ya. Artinya apa? Kita peduli baik dalam rangka mengajak orang untuk berbuat baik dan juga dalam rangka kita mencegah orang dari berbuat buruk, gitu, ya. Walaupun memang dalam masalah nahi munkar ini, mencegah kemungkaran, Rasulullah menyebutkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya, kedudukan kita masing-masing. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu. Apabila salah seorang kalian melihat, ya, kemungkaran, maka cegah kemungkaran itu dengan biadih, dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Itu kalau pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kota kabupaten, itu dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya, dia bisa menggunakan untuk dengan kekuasaannya mencegah kemungkaran, ya, gitu. Di Jakarta misalnya ada tempat apa tuh, hotel apa tuh yang terkenal tuh, Alexis, ya, gitu kan, Anies Baswedan buat itu kan, itu, ya, tempat-tempat maksiat, ya, di Bogor waktu Ramadan, ya, tempat-tempat hiburan bahkan, ya, istilahnya begitu, harus tutup, ya, gitu, ya, dan seterusnya.
Kalau nggak mampu fa'ilam yastati fabilisani, maka dengan lisan. Nggak mampu juga dengan itu fabiqalbi, dengan hati. Nggak suka dengan kemungkaran itu, ya wadzalika adaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman gitu. Artinya adalah setiap kita pada hakikatnya adalah punya tanggung jawab untuk mencegah kemungkaran, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, nggak bisa dengan kekuasaan karena kita nggak punya kekuasaan, nggak bisa dengan lisan kita karena kita siapa atuh, dengan hati kita benci kemungkaran itu, sembari kita berdoa kepada Allah, ya, memohon agar kemungkaran itu, ya, bisa dihentikan. Ada orang-orang yang Allah berikan kekuatan untuk mencegah kemungkaran itu, ya. Memang kalau kita banding-banding antara amar ma'ruf nahi munkar itu jauh banget resikonya. Kalau amar ma'ruf biasanya ya minim lah resikonya. Orang paling tidak suka doang diajak taat, ya paling apa namanya, ya nggak banget lah gitu. Tapi kalau dicegah kemungkaran, wah kadang-kadang orang bukan cuma nggak terima, wah kadang-kadang dia akan memangsa tuh yang mengingatkan itu untuk menjadi target. Bahasa kerennya kriminalisasi begitu. Makanya hanya orang-orang yang punya nyali besar tuh, ya, yang bisa nahi mungkar. Apalagi kalau kemungkaran itu sifatnya yang wah besar, ya begitu. Hadirin, itulah. Jadi hidup kita mau ngapain, itu ternyata yang disampaikan Rasulullah. Ya. Mau kita isi untuk tobat kepada Allah, mau kita isi untuk berbuat baik, ya, mau kita isi untuk zikrullah, mau kita isi untuk banyak bersedekah, mau kita isi ngajak orang berbuat baik, mau kita isi mencegah orang dari perbuatan munkar, ya, maka hidup kita akan punya mutu, akan punya nilai, akan punya kualitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu nanti yang akan kita bawa, itu yang akan menjadi catatan yang akan kita bawa, menjadi kurikulum vitae kita, ya, yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, atas apa-apa yang sudah kita torehkan selama kita hidup. Para jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan kepada kita bagaimana kita meraih sebuah keberkahan. Ya, mungkin kemarin sudah disampaikan tuh dalam hari Jumat ada pengumuman, ya, ada taklim hari ini, ya. Saya bawa laptop tadinya, dikira ada ininya. Tapi nggak apa-apa lah, ya gitu. Hadirin rahimakumullah, kita semua sebagai orang Islam, ya, tentu diajarkan di dalam agama ini untuk selalu saling mendoakan, ya. Salah satu hal yang selalu harus kita biasakan adalah dengan kita mengucapkan salam. Hakikatnya adalah kita saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Semoga keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu, ya. Kita pun juga sama didoakan oleh saudara kita, ya. Ketika kita mengucapkan salam, ya, saudara kita menjawab. Ketika saudara kita memberikan salam, maka kita juga menjawab, ya. Karena hidup itu sesungguhnya itu yang kita cari, ya, adalah selamat, dapat rahmat, dan dapat barokah, ya. Termasuk tadi itu yang kita sebutkan, mau ngapain kita di dunia, amalan-amalan tadi, kan sebetulnya, ya, muaranya ke situ, ujungnya ke situ. Kita hidup ingin selamat dunia akhirat, kita hidup ingin dapat rahmat Allah dunia akhirat, kita hidup ingin mendapatkan berkah Allah dunia akhirat. Apapun yang kita kerjakan sebetulnya ke sana tujuannya. Karena itu salat yang kita kerjakan, salat wajib, salat sunnah, kita mulai dengan niat, kemudian takbiratul ihram, ada baca Fatihah, ada ruku, ada itidal, ada, ya, duduk di antara dua sujud, ada sujud dan seterusnya. Apa akhir amalan salat yang kita lakukan? Menutup salat kita, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya apa? Artinya apa? Itu isyarat yang jelas bahwa pekerjaan kita, kebaikan kita, apapun amal saleh yang kita lakukan, ya, dengan salat yang kita kerjakan itu, ya, ternyata tujuannya adalah itu, keselamatan, rahmat Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Ngapain kita salat? Ngapain kita baca Quran? Ngapain kita berbuat baik? Ingin selamat hidup, ya. Kenapa kita beribadah baca Quran, tahajud, bersedekah, ya?
karena kita ingin dapat rahmat Allah. Ya. Kenapa kita mendidik anak supaya jadi orang baik? Kenapa harta kita keluarkan bersedekah? Ya, kenapa kita mau duduk di sini? Lebih baik kita pulang, istilahnya tidur, lanjutkan. Tidak kita lakukan itu, tetap kita mau duduk di sini. Kenapa? Kita ingin berkah hidup kita. Ini tujuan sesungguhnya yang dicari oleh kita, hadirin. Ya, selamat, rahmat, dan barokah. Itu yang kita cari. Mau ngapain? Ya, apa saja kebaikan yang kita kerjakan, sesungguhnya ke situ muaranya. Ujungnya ke situ. Kita ingin selamat, ingin dapat rahmat, ya, ingin dapat berkah. Ya. Itu hadirin rahimakumullah. Nah, bahasa berkah itu apa? Nah, saya ingin lebih mengelaborasi, lebih fokus kepada bicara tentang berkah. Ya. Kata-kata berkah itu apa sih sesungguhnya gitu. Ya. Bahkan ketika kita minum ada doanya juga minta berkah. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahi ini air. Ketika kita makan, ya Allah, berkahi ini makanan. Gitu. Ketika kita datang ke tempat pernikahan ada pengantin, ya, kita diajarin sama Rasul, doain itu pengantin dengan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ya. Gitu. Saya baru sekali dapat doa itu dari orang-orang waktu saya nikah. Belum ada yang mengucapkan lagi ke saya. Gitu. Kalau ada yang mengucapkan berarti ya harus ada acaranya dulu kan gitu. Bapak-bapak mungkin juga baru sekali ya dapat ucapan itu, ya. Semoga berkah Allah untukmu. Allah tetapkan keberkahan untukmu. Nah, itu. Barokah itu. Ya. Ada doa lagi, Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi kasbina wa barik lana fi ilmina. Ya, dan seterusnya. Allah berkahi ilmu kami, berkahi rezeki kami dan sebagainya. Mahiyal barokah. Apa itu barokah? Ya, secara lugawi, secara bahasa, kata Imam Al-Ghazali, barokah itu adalah ziyadatul khair. Kalau mana bahasanya adalah nikmat sebetulnya. Ya, kalau kita buka dalam kamus-kamus, barokah itu adalah nikmat, kesenangan. Ya. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Ya. Kita minum nih, ya, hilang dahaga kita. Ya. Orang lain, orang kafir juga minum, hilang dahaganya. Tapi minuman yang kita minum, air yang kita minum beda dengan minuman orang kafir. Ini air berkah, ada nilai tambah. Kenapa? Dengan kita berdoa, minimal baca bismillah. Sama-sama air tapi beda. Makanan yang dimakan sama, orang kafir makan, kita juga makan, tapi kita bacakan doa. Air ini barokah, ada kebaikan, tambah kebaikan buat kita. Ya, nilai tambah di situ. Nah, ziyadatul khair. Imam Nawawi ya juga mengatakan bahwa berkah itu adalah ada nilai tambah, berkembang, bertumbuh, ya gitu. Kalau tadi orang kafir minum hanya sekedar menghilangkan dahaga, ketika kita minum dengan berdoa, maka ini menjadi kebaikan buat kita, barokah. Bahkan ketika kita minum jadi ibadah, ada pahalanya setiap kita mengerjakan kebaikan dengan menyebut nama Allah. Ya, gitu. Tadi kita memulai pengajian ini pakai bismillah, duduknya kita udah pahala. Dengarnya dakwah ini, taklim ini juga ada pahalanya. Berada di masjid ini ada pahalanya. Ditambah bismillah lebih berlipat lagi pahalanya. Kenapa? Barokah di situ. Ada nilai tambah. Tadi disebutkan bapak-bapak di akhir bulan ini, ya, nanti di awal bulan yang gajian ada harta yang kita sedekahkan. Berarti bapak punya harta yang barokah, ada nilai tambah. Ya, apa dalam bentuk apa itu? Manfaat. Ya, bukan hanya buat diri kita tapi juga bisa meluas untuk orang lain. Apalagi ya, nilai tambahnya dapat pahala. Ya, di akhirat kita akan mendapatkan balasan. Bahkan tadi disebutkan dalam pesan Rasulullah dalam khutbahnya, kita akan diberikan rezeki di dunia juga. Ya, itu namanya barokah, ada nilai tambah. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu segala sesuatu yang kita miliki, segala karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, ini harus menjadi aset yang bisa mendatangkan keberkahan. Dan ada 3 ciri. Apa yang kita miliki dan apa yang kita lakukan itu punya nilai berkah, ziyadatul khair. Pertama, ketika apa yang kita miliki dan apapun yang kita lakukan adalah niat untuk ibadah, maka itu barokah. Jadi ketua RT, ketua RW, niat karena Allah, barokah. Ya, bahkan nyari jabatan, ya, karena Allah, untuk kebaikan, maka itu akan jadi barokah.
apa saja, minum, makan, perkara mubah, perkara biasa, ya, tapi niat untuk ibadah, ya, maka kita akan mendapatkan kebaikan, barokah di situ. Itu yang pertama cirinya, ya. Ketika kita berniat ibadah terpanjang, namanya berumah tangga. Hukum, kalau kita baca dalam kitab fikih, hukum nikah itu mubah. Perkara yang biasa kayak makan, mubah. Orang mau makan silahkan, mau minum silahkan, mau nggak makan nggak minum juga silahkan. Orang mau nikah silahkan, nggak mau nikah juga silahkan. Tapi karena kita punya niat kebaikan, maka rumah tangga kita jadi barokah, menikah itu jadi barokah. Bahkan ibadah terpanjang, sholat paling 5 menit, 10 menit, 15 menit udah lama banget, ya. Tapi menikah, sejak akad nikah sampai kita wafat, perjalanan yang sangat panjang, itulah masa ibadah yang disebut dengan berumah tangga. Maka rumah tangga itu barokah. Karena itu tadi dicontohkan, ketika kita datang kepada tempat di mana ada orang menikah, kita doakan barokallahu lak, supaya apa? Perjalanan rumah tangganya barokah. Jadi ibadah tuh sejak akad nikah, ijab kabul sampai mereka meninggal, barokah di situ, ya, menjadi kebaikan. Kita berangkat kerja, nyari duit, itu jadi barokah tuh. Kenapa? Orang kita menafkahi keluarga. Itu yang pertama. Jadi apabila, ya, pekerjaan atau apapun yang kita miliki itu dalam rangka tujuan untuk kebaikan, untuk ibadah. Yang kedua, ciri apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki itu barokah adalah ada manfaat. Bukan hanya buat diri kita saja, tapi juga manfaatnya meluas kepada yang lain. Harta yang kita punya manfaat buat kita, buat istri, buat anak, ya, buat keperluan-keperluan kita. Tapi juga ada separohnya, sebagiannya untuk bermanfaat bagi yang lain, bersedekah, berzakat dan sebagainya. Itu namanya barokah, ya, gitu. Ilmu kalau kita punya, kita amalkan, barokah. Kemudian kita ajarkan kepada yang lain, maka itu juga barokah. Kita punya rumah, ada halamannya. Sekali waktu tetangga kita ada yang meninggal, ya, pasang tenda, kita izinkan, itu barokah namanya. Manfaatnya, halaman rumah kita bukan cuma manfaat buat kita, tapi ada saudara kita yang membutuhkan, kita izinkan untuk pakai halaman kita, itu barokah namanya, ya. Kita punya duit, ada teman lagi susah pinjam duit, lalu kita kasihkan, manfaat, maka itu barokah namanya. Ada nilai manfaat di situ, di dunianya, ya. Jadi ada manfaatnya luas, ya, tidak hanya buat dirinya tapi juga menyebar. Dan ketiga, ya, ciri apa yang kita punya dan kita kerjakan itu barokah adalah dia mendatangkan pahala, ya. Apa yang kita kerjakan itu mendatangkan pahala kelak di akhirat, itu namanya barokah. Termasuk tadi minum dan makan, ya. Kalau kita pakai bismillah, berdoa, ini akan jadi pahala, ini akan jadi pahala minum itu, ya. Itu yang jadi 3 ciri pekerjaan itu barokah, ya. Ciri apa yang kita punya itu adalah barokah. Pertama adalah jika diorientasikan untuk kebaikan, untuk ibadah. Yang kedua, ada manfaat buat bukan hanya diri kita tapi juga bisa meluas, ya, bagi yang lain. Dan ketiga adalah berpahala, ya. Kemudian sekarang bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan keberkahan itu? Quran memberikan tuntunan, ya, hadis Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita. Pertama, supaya kita barokah adalah kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Quran surat Al-A'raf ayat 96, ya. Di situ dikatakan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau satu penduduk negeri beriman bertakwa, maka pasti akan kami bukakan keberkahan di langit dan di bumi. Jadi kalau kita iman, kita takwa, maka barokah hidup kita. Alhamdulillah, ini yang menjadi nikmat yang luar biasa ini, karena kita beriman, karena kita bertakwa, maka seluruh aktivitas kita ini, ya, akan punya nilai keberkahan. Yang kedua, hadirin, supaya kita mendapatkan keberkahan dalam segala apa yang kita kerjakan, yang kedua adalah kita selalu berdoa memulai setiap aktivitas kita, ya, dengan cara kita membaca bismillah, maka akan barokah setiap pekerjaan kita. Ada hadis Nabi, kullu amalin zibalin, ya, la yubda, ya, bismillah fahuwa aqta. Barang siapa, siapapun, ya, segala pekerjaan, segala ucapan, ya, yang punya kebaikan di situ tapi tidak dimulai dengan mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak memulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka akan terputus keberkahannya, ya. Jadi kita harus selalu memulai aktivitas itu dengan menyebut nama Allah, maka jadi berkah. Tidur kita jadi berkah itu kalau kita baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
Kita makan, kita minum pakai bismillah, maka berkah di situ. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ada beberapa hadis, barang siapa yang tidur, barang siapa yang makan dan dia tidak berzikir kepada Allah, maka ada hak Allah yang tidak ditunaikan. Begitu katanya dalam hadis. Ada hak Allah yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, cara kita untuk meraih keberkahan itu adalah dengan kita niatkan untuk Allah. Nawaitu lillah, innamal a'malu binniyat. Pekerjaan duniawi apapun kita kerjakan, tapi kalau nawaitunya lillah, itu jadi barokah. Apa saja, ya, kita cari duit, ya, kalau nawaitunya lillah, maka itu pekerjaan nyari duit itu jadi amal soleh, bahkan fisabilillah disebutnya, ya. Itu yang ketiga. Jadi nawaitunya harus lillah, karena Allah, apapun yang kita kerjakan, nggak ada yang lain kecuali lillah pokoknya, ya, tujuan kita, ya. Yang keempat, supaya kita meraih keberkahan adalah lakukan urusan dunia itu, ya, dengan tidak meninggalkan kewajiban akhirat. Contoh, nyari duit, waktunya sholat, dalam bahasa istilah orang tua kita, usaha dan usoli, maka usaha itu akan barokah. Tapi ketika usaha dan usolinya lupa, maka usaha itu tidak ada nilai, bahkan itu hanya akan mendatangkan kerugian. Hari Jumat berkumandang azan, tinggalkan segala pekerjaan, sholat Jumat, supaya apa? Pekerjaan kita barokah. Habis Jumat selesai, kata Allah, silahkan kembali lanjutkan, maka pekerjaan kita yang sebelum dan setelah Jumat akan barokah, karena kita sholat diikat dengan ukhrawi, ya. Yang kelima, supaya kita barokah, apa yang kita miliki dan kita lakukan adalah lakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan syariat. Makan, minum pakai tangan kanan, pakai bismillah, maka barokah. Masuk kamar mandi, kaki kiri, jadi barokah itu, ya. Bepergian, masuk masjid, kaki kanan dulu, baca doa, Allahumma ftah li abwaab, jadi barokah. Apa saja, ya. Pakai pakaian, masukkan ke lewat tangan kanan dulu, melepas dengan tangan kiri dulu, barokah. Apa saja pokoknya, ikuti tuntunan syariat, ya, maka kita akan barokah, ya. Hadirin rahimakumullah. Dan kemudian yang terakhir, ya, segala apa yang Allah miliki, segala apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang kita miliki, kita gunakan semua dalam rangka taat kepada Allah, maka itu akan barokah. Dikasih badan untuk taat, dikasih rezeki untuk taat, dikasih ilmu untuk taat, ya, dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Ini saja barangkali hadirin yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ya. Tadi terakhir adalah tentang bagaimana kita mencari, ya, untuk mendapatkan keberkahan, yaitu adalah tadi disebutkan apa? Cara-caranya takwa, ya, beriman, bertakwa. Yang kedua adalah nawaitunya harus benar, ya, harus berdoa di awal, ya. Aktivitas duniawi harus diikat dengan aktivitas ukhrawi, ya, harus tentuan syariat, ya, mengikuti ketentuan, dan kemudian kita gunakan, kita kapitalisasi segala apa yang kita miliki adalah untuk modal taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya yang bisa disampaikan, semoga Allah senantiasa berikan hidayah taufik kepada kita untuk terus memperbaiki hidup dalam taat kita kepadanya. Dan Allah ketika memanggil kita, kematian kita adalah kematian yang terbaik, husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.